Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengutip satu hadis dari Sahih Bukhari yang diriwayatkan Abu Hurairah. Hadis ini saya suka, saya sering sampaikan pada kalau mengajar kursus politik. Ya. Kata Rasulullah SAW, innakum satahrisuna alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian itu bergairah, bersemangat untuk meraih kekuasaan politik. Rasul sampaikan kepada kita, sebenarnya kalian itu sangat bersemangat, bergairah untuk meraih kekuasaan politik atau merebut kekuasaan politik. Rasul sampaikan itu, Pak. Artinya apa? Hadis ini sekalipun tidak ada kata anjuran ataupun dorongan, tapi mengindikasikan Rasul semacam menyetujui. Kalau umat Islam bisa meraih kekuasaan politik itu, Pak. Karena dengan kekuasaan politik itulah maka Islam akan dapat dilaksanakan secara utuh. Seluruh ajaran Islam itu bisa dipraktekkan melalui kekuasaan politik. Karena ajaran Islam tidak hanya praktek ibadah untuk pribadi saja, tidak banyak ajaran Islam yang bisa dipraktekkan secara pribadi, tidak banyak. Selebihnya justru lebih banyak harus melibatkan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu kita disuruh untuk meraih kekuasaan itu. Kita hidup dalam dunia ini, Pak. Rasul bilang, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Agama Islam yang mengajarkan kehidupan akhirat yang mengutamakan itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada dunia. Karena Quran itu adalah kitab suci yang mengajarkan kita untuk hidup di dunia. Kita, Pak, sejak lahir tuh, begitu brojol lahir, kita sudah menjadi anggota organisasi tertinggi, yaitu negara. Begitu lahir, kita sudah menjadi anggota masyarakat. Begitu lahir, kita sudah menjadi anggota bangsa. Begitu lahir, kita sudah menjadi warga negara. Bahkan harus dikukuhkan dengan akte kelahiran. Maknanya kita menjadi bagian dari kekuasaan politik. Begitu lahir itu, brojol, buru-buru didaftarkan ke Pak RT, Pak RW, jadi anggota keluarga, kita disahkan dengan kartu keluarga. Kalau enggak bisa. Oleh karena itu sangat heran kalau ada warga negara Indonesia tinggal di negeri Nusantara tidak mengakui kekuasaan politik, kekuasaan negara. Aneh. Wong kita tinggal di negeri ini tidak mengakui negaranya. Paling kita sudah punya KTP, sudah punya KK, sudah punya akte. Bahkan mata uang yang kita gunakan itu ditentukan oleh kekuasaan politik. Uang 1 rupiah itu bisa bernilai 1.000 rupiah, bisa bernilai 1 juta rupiah. Dengan apa? Kekuasaan politik. Berapa kali kita sanering. Artinya apa? Memang kekuasaan politik itu bisa mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan beragama sekalipun. Ingat itu, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, kebaikan agama Islam
Islam agama baik. Di dalam surat Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Tapi kata Imam Ghazali, kebaikan agama Islam itu tidak akan ada maknanya. Kebaikan ajaran Islam tidak berarti kalau tidak dibarengi dengan kekuasaan politik. Sebaliknya, kata Imam Ghazali, kebaikan kekuasaan politik tidak ada maknanya kalau tidak dibarengi dengan pengamalan ajaran agama Islam. Kata beliau, kalau begitu ajaran Islam dengan kekuasaan politik itu seperti anak kembar, dua sisi mata uang. Dua-duanya memiliki peranan yang sama pentingnya. Pak, ajaran Islam ini kalau tanpa kekuasaan politik tidak akan utuh bisa dipraktekkan di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Yang kecil-kecil saja, saya tadi pagi ketemu Pak RW, ya. Cerita dia bahwa kebijakan RW, ya, mengutip dari sumbangan iuran sampah itu akan dimasukkan untuk biaya pengurusan jenazah. Saya sudah lama mengimpikan ini, ya, sudah lama sekali, tapi nggak bisa terwujud. Cuma berharap saja, nggak pernah terwujud. Tapi dengan kebijakan RW, ya, maka uang sumbangan kita yang 50 lebih itu akan disisihkan sebagian untuk pengurusan jenazah yang selama ini selalu kedodoran untuk pembiayaan pengurusan jenazah. Alhamdulillah, ini ada keputusan politik RW yang tingkat kecil saja memberikan manfaat besar bagi masyarakat kita. Apalagi yang lebih besar lagi. Kata Utsman bin Affan, apabila kezaliman di muka bumi ini tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan hadis, ya. Al-Quran dan hadis kan dia tidak bisa bekerja, ya. Dia bukan bukan sistem, nggak bisa bekerja Al-Quran hadis itu, ya. Utsman bin Affan sahabat Nabi, Pak, dia khalifah yang ketiga. Dia berkata, jika kezaliman, kejahatan di muka bumi ini tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan hadis, maknanya dengan dakwah tuh, ya, maka hanya bisa diselesaikan oleh kekuasaan, oleh penguasa, maka akan selesai. Dakwah ini bukan baru sekarang, Pak. Sejak zaman dulu berkuar-kuar para ustadz, para ulama itu dakwah. Apakah kemudian yang dakwahkan itu bisa sampai dimengerti? Tidak. Salat Jumat saja yang khutbah Jumat itu khatib menyampaikan, ketika ditanya istrinya, tadi khatibnya ceramah apa? Tahu tuh mengenai assalamualaikum. Mengenai assalamualaikum katanya, karena yang dia dengar tuh bagian terakhir dari khutbah. Khatib ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang didengar oleh jamaah. Tidak semua materi bisa dicerna oleh masyarakat. Oleh karena itu kekuasaan politik itu penting, Pak. Ya, kita sebagai warga negara, anak bangsa harus menghargai seluruh kebijakan politik, sekalipun kadang-kadang tidak sejalan dengan keinginan kita, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Tidak apa-apa, itu kebijakan politik. Indonesia ini negara besar, 230 jutanya adalah umat Islam. Kalau wajar umat Islam pengen ajaran Islam ini bisa diterapkan di negeri kita tercinta, sebuah yang sangat wajar lah. Kalau negara itu dikuasai politik oleh Muslim, ya, maka ajaran Islam semuanya bisa dipraktekkan. Yang kedua, maka ajaran Islam itu terjaga, terlindungi dari rong-rongan orang-orang atau masyarakat atau kelompok atau negara yang benci kepada Islam. Kan negara punya aparat yang bisa melindungi
Bukan hanya negaranya, tapi sistem kenegaraan bisa dilindungi. Dan yang ketiga, ingat, kalau kekuasaan Islam itu bergandengan, ya, maka ajaran Islam ini bisa disebarkan secara masif, ya, serentak dengan mudah. Cukup dengan peraturan saja bahwa setiap hari Jumat seluruh lalu lintas kendaraan stop, berhenti semua jalanan itu kan, semua digiring ke masjid. Contoh, ya, kan cuma kebijakan politik aja. Seluruh polisi, DLJR ada turun di jalanan menghentikan seluruh kendaraan. Kebijakan politik. Maka seluruh umat Islam harus datang ke masjid. Contoh, akan ada banyak hukum syariat yang bisa dipraktekkan kalau kekuasaan politik itu dipegang oleh umat Islam. Kata Rasulullah, inna dina indallahil hanafiyatus samha. Sesungguhnya agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang salim, agama Islam yang samha, yang universal. Agama Islam ada agama universal, dia tidak kaku, dia lentur, ikut apa yang masyarakat inginkan. Sehingga salah satu hukum Islam apa? Dasarnya kebijakan masyarakat berupa ijtihad itu. Itu hukum Islam. Masyarakat setuju begini, ikut Islam. Itu yang dimaksudkan Hanafiyah samha, universal. Kembali, saya selesaikan hadis tadi. Tadi hadisnya gini, innakum satahrisuna alal imarati. Sesungguhnya kalian itu bersemangat untuk meraih kekuasaan. Wasatakunu nadamatan yaumul qiyamah. Tetapi itu akan menjadi penyesalan kalian pada hari kiamat nanti. Pak, kekuasaan ini akan menjadi penyesalan nanti kalau tidak dibarengi dengan pelaksanaan tugas. Apa tugasnya? Amar ma'ruf, nahi munkar. Itu tugas kekuasaan. Mengajak pada seseorang untuk berbuat baik dan mencegah segala macam kemungkaran. Itu tugas kekuasaan. Bayangkan kalau ada kemaksiatan, bagaimana menyelesaikannya? Satpol PP nggak bisa menyelesaikan, ya? Apalagi warga, nggak di demo berkali-kali. Coba dengan peraturan dan undang-undang selesai. Pelakunya dipidanakan, orangnya didenda, nggak akan ada lagi. Sama dengan kebaikan. Dulu zaman Pak Harto, bagaimana Pak Harto itu mengajak orang mengeluarkan zakat, itu ada peraturan pemerintah. Seluruh pegawai dipotong dananya untuk zakat. Gampang selesai, terkumpul semua zakat itu. Bisa bikin masjid di setiap kecamatan seluruh Indonesia. Dari mana? Dari zakat. Lah kalau misalnya cuma kerjaan ustadz dakwah nih ya, ustadz kiai ulama sehebat apapun, dakwah bebusa tuh, ayo kita sumbang, kita bantu pembangunan masjid, capek Pak. Ya, banyak masjid gak bisa dibangun. Ya, cuma mengandalkan kerjaan ustadz ulama kiai itu membangun masjid itu baru masjid, Pak. Banyak masjid yang rusak, gak ada yang bisa bangun. Cuma mengandalkan apa? Lisan, dakwah saja. Tapi dengan kebijakan politik dulu, potong tuh seluruh gaji pegawai, ya, sekian persen sebagai zakat mal, 2,5%, selesai terkumpul bisa bikin masjid seluruh Indonesia. Sampai daerah-daerah terluar, daerah-daerah asing tuh yang gak ada orang Islamnya dibikin masjid. Subhanallah. Dengan apa? Kekuasaan politik, ya. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam hadis riwayat Huzaifah bin Yaman, Pak, Rasul berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Saya bersumpah nih, Rasul ngomong, saya bersumpah, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yushikanallahu ayyab asa 'alaikum iqabatan summa tatunahu fala istajabu lakum. Rasul bersumpah, kalian wajib untuk mengajak pada kebaikan, kepada yang ma'ruf. Jadi ini Pak, kita disuruh semua
bukan hanya pejabat tinggi, sampai orang rendah kita disuruh untuk mengajak pada kebaikan. La ta'muruna lam tauqid lam la ta'muruna, wajib kalian mengajak pada kebaikan. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan wajib mencegah kemungkaran. Au kalau enggak lusyikanallahu ayyubasa alaikum yuqaba, kalau enggak Allah akan timpakan kepada kalian suatu hukuman di dunia berat, apalagi di akhirat. Bahkan Rasul bilang summa tad'unahu la yustajabu lakum, bahkan kemudian doamu itu tidak akan pernah dikabulkan kalau tidak ada keinginan motivasi untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf itu? Amar kebaikan yang gampang, amal perbuatan baiklah ya. Apa diantaranya? Tuh rukun Islam, rukun iman, ihsan, tuh amal kebajikan. Ajak itu semua. Yang mungkar apa? Kemaksiatan, kefakiran, kesyirikan, tuh kezaliman, itu yang kemungkaran. Sekalipun definisinya panjang, tapi yang gampang itulah laksanakan rukun Islam, rukun iman, ihsan, tuh akhlakul karimah, insyaallah itu yang amar ma'ruf. Mungkarnya kemusyrikan, kekafiran, kefasikan, kezaliman, itu kemungkaran. Lah kalau enggak itu dilaksanakan, Allah akan timpakan hukuman kepada kalian, bahkan lebih besar lagi nanti di akhirat ya. Kemudian dua kali tidak akan dikabulkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, agar kita ada motivasi, keinginan pada diri pribadi kita untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran semampu kita ya. Mastata'tum, mampu kita cuma segini Pak, ya sudah, itu laksanakan. Kalau itu tidak perhatikan, harus bilang gini dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyir fabiyadi, jika kalian menyaksikan kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani, jika tidak mampu dengan lisan, dakwah tuh ngomong. Wa illam yastati fa biqalbi wa adhaful iman, kalau enggak mampu juga ngomong, nasihatin anak, nasihatin istri itu, nasihatin tetangga, enggak mampu juga ngomong, berat ngomong nih, sudah dengan hati, dengan doa, sekalipun itu merupakan selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.